Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami boleh menghirup udara yang segar dalam keadaan yang sehat. Segala puji syukur hanya buat Tuhan Yesus yang memberikan kami kasih dan karunia. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang dimulai dengan puji-pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan, saat ini kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah lewat hamba-Mu. Pakai lidah dan bibir hamba. Supaya apa yang hamba sampaikan, itu yang Tuhan inginkan untuk kami dengar. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah kesembuhan bagi segala sakit penyakit kami. Firman-Mu adalah solusi bagi setiap masalah kami. Karena itu Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Setiap kali kita ibadah, jangan pernah lupa. Kerja keras. Tapi kalau beribadah, bernyanyi, juga bertepuk tangan, harus dengan semangat. Amin. Iya. Haleluya. Pagi ini, khusus untuk hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, ibadah dimulai pukul 7.30. Hanya untuk minggu ini saja ya. Minggu-minggu yang berikutnya kita kembali tetap ke pukul 10.30. Topik minggu ini atau pagi ini adalah ada kepastian dalam ketidakpastian. Kita ucapkan 1, 2, 3. Ada kepastian dalam ketidakpastian. Satu kali lagi. Ada kepastian dalam ketidakpastian. Puji Tuhan. Ada banyak ketidakpastian di dalam dunia ini. Ya, ada banyak. Oke, mari kita lihat. Ya, kita mulai ya. Nah, di dunia ini, pernah dengar ini pasti. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya, dunia ini adalah panggung sandiwara. Banyak orang yang bersandiwara. Itu katanya. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Juga pernah dengar ini. Dunia ini adalah fana, tidak kekal, hanya sementara. Ya. Yang ketiga, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Apa saja yang kita alami, kita jalani dalam hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Ayo. Kita baca Amsal 27 ayat 1. Amsal 27 Amsal 27 ayat 1. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1. Yang di rumah juga, kalau ada Alkitab, buka. Ya, jangan dibiarkan saja. Amsal 27 ayat 1. 1, 2, 3. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Nah, jangan memuji diri dengan mengatakan saya bisa, saya mampu. Apa yang orang lain tidak bisa, saya bisa. Apa orang lain tidak mampu, saya mampu. Apa yang sulit bagi orang, mudah bagi saya. Karena saya punya ini, punya itu, punya segala-galanya. Jangan memuji diri. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri ini super. Ya, enggak. Di dunia ini enggak ada Superman, yang ada Superme. Ya, Superman hanya ada di komik. Superme banyak di warung. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Jangankan besok, saudara-saudara. Jangankan minggu depan. Hari ini apa yang terjadi pun nanti, berapa menit lagi, berapa jam lagi, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Dulu ada istilah ramalan cuaca. Nah, ramalan dianggap sebagai klinik, jadi nggak cocok. Diganti dengan perakiraan cuaca. BMKG.
Badan Meteorologi, ya, apalagi K-nya, G-nya geofisika. Itu bisa memperkirakan hari ini di kota ini mendung, hari ini di kota ini hujan, hari ini di kota ini cerah. Nah, ya, ada ilmunya, ada peralatannya, ada pemantauan satelit. Yang diperkirakan mendung dan hujan, kok cerah. Sementara yang diperkirakan cerah, kok mendung dan tiba-tiba hujan. Nggak ada kepastian. Siapa bisa memastikan? Semuanya bisa mengira-ngira. Ya, semuanya bisa mengira-ngira. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi nanti. Oke. Apa yang tidak pasti di dunia ini? Satu, perekonomian. Nggak ada yang bisa memastikan bahwa hari ini saya kaya, besok lusa saya tetap kaya atau semakin kaya. Tidak ada yang bisa memastikan. Karena saya hari ini miskin, maka selamanya saya akan miskin. Saya nggak akan pernah bisa berubah. Tidak ada kepastian di dunia ini, saudara-saudara yang kasih. Ada yang punya pangkat. Jangan berpikir bahwa dia akan selamanya punya pangkat. Enggak. Suatu ketika juga akan pensiun, kan? Suatu ketika ada kejadian, dicopot. Enggak ada kepastian. Jadi jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan terlalu percaya diri. Sehingga tidak lagi mengandalkan Tuhan. Padahal dunia ini milik Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Kita ini apa? Nggak ada apa-apanya. Kalau bisa punya sedikit, jangan terlalu merasa diri hebat. Merasa diri sombong. Ya, kita ini nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Tuhan tahu. Bukan hanya besok Tuhan tahu. Tuhan Maha Kuasa, apapun Tuhan tahu. Karena dia Maha tahu. Tapi kita penuh dengan keterbatasan. Jadi ini salah satu yang tidak pasti itulah perekonomian. Saya ambil contoh ya. Ayu kan mau mulai bisnis baru kan? Dan banyak juga orang memulai bisnis baru. Pasti bisnisnya berhasil. Tapi pasti bisnisnya gagal. Kalau tahu bisnisnya pasti gagal, ada orang mau mulai nggak? Ya nggak mau. Ya. Pertandingan sepak bola. Atau pertandingan voli, pertandingan apalah. Sebelum mulai sudah tahu bahwa itu pasti kalah. Ya ngapain dia bertanding? Nggak ada yang tahu. Karena nggak tahu pula lah orang. Makanya orang datang nonton. Bayar mahal pun orang mau. Karena ingin tahu nanti hasilnya seperti apa. Makanya pertandingan yang tidak menarik apa? Pertandingan siaran ulangan. Nah, itu nggak menarik. Kenapa? Udah tahu hasilnya. Yang kalah pasti kalah, nggak mungkin berubah. Yang menang pasti menang, nggak akan mungkin berubah juga. Tapi memulai sebuah bisnis, menjalani sebuah bisnis, penuh dengan ketidakpastian. Yang dagang laku nggak? Ada yang datang nggak hari ini untuk beli? Penuh ketidakpastian. Itu ekonomi. Oh, itu bisnis, itu dagang, nggak tentu. Ada yang tentu, ada yang pasti. Apa? Kerja. Di mana pastinya? Tiap bulan pasti terima gaji. Perusahaan mau naik, mau turun, tiap bulan pasti terima gaji. Itu pasti, Pak. Siapa bilang? Ini perusahaan-perusahaan di Indonesia, startup, lagi booming. Lagi jadi pemberitaan, keberhasilan. Yang mendirikannya usia muda, berasal dari kota ini. Pokoknya rame. Sukses. Dipuji. Hebat. Startup. Apa istilahnya kalau sudah mencapai ini? Mikron. Unicron. Nah, itu sudah berapa nolnya itu udah berapa digit ya. Nah, itu namanya istilahnya Unicron. Ada perusahaan yang double Unicron ya. Apa namanya? Itulah. Ya. Sekarang beberapa startup mulai nyungsep.
mulai terjadi pemutusan hubungan kerja. Kiamat kecil terjadi. Sesuatu yang pasti terima gaji tiap bulan, sekarang tiba-tiba gaji stop, gaji berhenti, jadi pengangguran. Apa yang pasti di dunia ini, saudara? Nggak ada. Nggak ada yang pasti. Ya. Itu perekonomian. Yang kedua, keamanan. Siapa bilang hari ini aman, besok lusa aman, terus aman? Nggak ada yang pasti. Kita hanya bisa berdoa, Tuhan, semoga kota Bandung aman, semoga Jawa Barat aman, semoga Indonesia aman. Itu yang kita harap, itu yang kita doakan. Tapi ada yang bisa memastikan? Ada sedikit kerusuhan. Wah, semua udah ketakutan. Cari petugas keamanan juga, petugas keamanan terbatas. Jadi ya selain petugas keamanan menjaga keamanan, kita juga masing-masing bertanggung jawab menjaga keamanan diri masing-masing. Nggak ada yang bisa menjamin. Siapa yang jamin? Menggaransi bahwa tidak terjadi peperangan di Ukraina, bahwa Rusia tidak akan menyerang Ukraina, dan Rusia hanya menyerang hanya 1 minggu, 1 bulan. Siapa yang bisa jamin? Pak Jokowi sudah datang ke sana menemui 2 presiden. Ya. Sampai hari ini juga upaya itu belum menunjukkan hasil, walaupun sudah satu langkah yang luar biasa. Apa yang pasti? Yang ketiga, keadilan. Saya advokat, bersidang di pengadilan, mencari keadilan. Hakim memimpin persidangan, ada jaksa, ada pembela. Kalau perdata, sesama advokat, satu penggugat, satu tergugat. Semua di ruang sidang mencari keadilan. Kalau ditanya, apakah ada keadilan? Susah jawab. Yang menang bilang adil. Yang kalah bilang apa? Tidak adil. Di mana keadilan? Ya. Tingkat pengadilan negeri yang dimenangkan bilang ini putusan adil, yang dikalahkan bilang ini putusan tidak adil. Banding pengadilan tinggi. Yang kalah menang, yang menang kalah. Yang tadi bilang ini adil, sekarang dia bilang ini tidak adil. Yang tadi dikalahkan pengadilan negeri, ketika dia dimenangkan di pengadilan tinggi, dia bilang, ini dia yang adil. Di mana keadilan? Perkaranya sama. Di pengadilan negeri, satu bilang adil, satu bilang tidak adil. Di pengadilan tinggi, kebalikan. Satu bilang tidak adil, satu bilang ini adil. Di mana keadilan di dunia ini? Yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam, yang bersalah bisa jadi benar, yang benar bisa disalahkan. Dunia. Saya nggak bicara Indonesia saja, saya bicara tentang dunia. Penuh ketidakpastian. Tidak pasti dalam perekonomian, tidak pasti dalam keamanan. Tidak pasti juga di dalam keadilan. Karena itu harus diperjuangkan. Supaya betul-betul mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudahkah itu tercapai? Belum. Makanya diperjuangkan terus-menerus. Supaya terjadi keadilan. Berikutnya, masa depan. Ada yang tahu bisa memastikan masa depan kita? Yang punya masa depan cerah, tiba-tiba masa depannya suram. Yang punya masa depan suram, tiba-tiba berubah menjadi masa depannya cerah. Maka tidak heran ada yang pernah mengatakan begini. Kepastian yang paling pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Apa yang paling pasti adalah ketidakpastian. Itu pasti. Pasti apa? Pasti tidak pasti. Itu. Yang kekal di dunia ini cuma satu, apa? Perubahan. Yang lain di dunia ini nggak ada. Yang kekal cuma satu, perubahan. Ketidakpastian adalah suatu kepastian. Ya, masa depan juga. Siapa yang bisa memastikan? Karena dia anak konglomerat, ini bisa dipastikan bahwa anak konglomerat juga pasti jadi konglomerat. Bisa gitu?
Enggak. Sebaliknya anak petani, anak nelayan, anak pemulung, pasti juga jadi petani, nelayan, dan pemulung? Belum tentu juga. Dia bisa jadi menteri, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi wali kota, bisa jadi pejabat. Ketidakpastian ada pada perekonomian, ada pada keamanan, ada pada keadilan, ada masa depan, dan lain-lain. Inilah dunia, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Inilah dunia, penuh dengan ketidakpastian. Nah, tapi puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan bilang, dalam Tuhan ada kepastian. Mari kita katakan, 1, 2, 3. Dalam Tuhan ada kepastian. Satu kali lagi, dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Amin. Di dunia ini tidak ada kepastian, tapi di dalam Tuhan ada kepastian. Pasti ada kepastian. Pasti. Gitu. Double. Di dalam Tuhan pasti apa? Pasti. Yeremia 39 ayat 18. Yuk, kita buka. Yeremia 39 ayat 18. Yeremia 39 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dengan apa? Pasti aku, huruf besar, Tuhan, akan meluputkan engkau. Ya, itu dulu aja. Ya. Tetapi dengan pasti, bukan mudah-mudahan. Tetapi aku semoga, tidak semoga, tidak dengan harapan, tidak mudah-mudahan, tetapi dikatakan apa? Pasti. Aku akan meluputkan engkau. Itu janji Tuhan. Ya, pasti. Siapa yang bisa memberikan kepastian di dunia yang tidak pasti ini? Hanya satu, Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Yehezkiel 18 ayat 21. Yehezkiel 18 ayat 21. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kepastian. 18 Yehezkiel 18 ayat 21. 1, 2, 3. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Mati. Siapa yang bisa memberikan janji ini? Janji yang tidak akan pernah bisa kita lakukan. Ini pasti adalah hanya Tuhan Yesus. Jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, berpegang segala ketetapannya Tuhan. Tuhan bilang, lakukan, dia lakukan. Tuhan bilang, jangan, dia tidak lakukan. Apa yang Tuhan tetapkan, dia lakukan. Serta melakukan keadilan dan kebenaran. Ada nggak orang Kristen yang tidak melakukan keadilan dan tidak melakukan kebenaran? Ada. Makanya tidak cukup untuk menjadi orang Kristen saja. Tapi jadilah orang Kristen yang melakukan ketetapan Tuhan, sehingga walaupun dia orang fasik, tapi kalau dia bertobat, melakukan ketetapan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan harapan, tapi pasti hidup. Dia tidak akan mati. Baik tubuh, jiwa, dan rohaninya hidup. Dunia ini tadi saya katakan penuh ketidakpastian. Buka usaha, pastikah bisa maju? Nggak tahu. Siapa yang berani pasti? Nggak ada. Konsultan aja nggak berani jamin. Datang seseorang ke kantor saya. Pak Ines mau konsultasi. Ya, ada apa yang mau dikonsultasikan?
Kami perusahaan, saya karyawan, perusahaan sudah mulai menurun karena salah satu penyebabnya adalah perusahaan membuka suatu bisnis baru. Ya. Ada konsultannya. Jadi bos percaya sama konsultan. Konsultan bilang, buka bisnis ini. Dibukalah bisnis itu dengan modal yang besar. Baru beberapa lama bisnisnya tutup. Jadi nggak tahu saya berapa besar kerugiannya. Akibatnya apa? Perusahaan utama, ya ini kan perusahaan baru, berbeda dengan perusahaan yang utama. Dari perusahaan utama lah dapat keuntungan, kemudian dipakai untuk bisnis baru. Bisnis barunya ternyata rugi. Dan kenapa itu rugi dia ceritakan? Karena ada konsultan. Memberikan konsultasi, buka bisnis ini. Si bos ngikut, dibukalah bisnis itu dengan begitu besarnya. Tapi hanya berjalan beberapa waktu, kemudian tutup. Kerugiannya besar. Ini mempengaruhi perusahaan yang utama. Dan yang datang pada saya mengatakan, kami karyawan, bukannya menikmatilah karena kami sudah berhasil di perusahaan ini, tapi kami kena dampak hanya gara-gara perusahaan baru yang tutup dan bangkrut. Jadi apa yang terjadi? Mulai Pak ada PHK, mulai ada pengurangan gaji dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kami mau konsultasi. Bisakah kami menuntut perusahaan? Udah, saya nggak usah ceritakan bagaimana konsultasi saya, tapi saya hanya mau cerita. Konsultan pun ketika ternyata apa yang diberikan konsultasi, dia berikan saran kepada pemilik perusahaan, buka ini, nanti begini, ada macam-macam lah. Tapi ternyata tutup dan bangkrut. Si konsultan kemana? Pergi. Mau apa? Bisa dituntut konsultannya? Kan bisa. Paling aja penyesalan. Aduh, kenapa saya ngikutin saran dia? Paling begitu. Kalau si konsultan ditanya, kamu gimana ini? Kamu nggak beres ini. Dia akan bilang, kamu tahu dunia ini penuh ketidakpastian. Seperti keduanya Pak Yunus. Apa yang tidak pasti? Perekonomian. Jadi jangan salahkan saya. Ya, diapain? Ya. Tapi di dalam Tuhan ada apa? Kepastian. Luar biasa. Luar biasa. Di tengah-tengah ketidakpastian, saudara, Tuhan memberikan dan menawarkan kepada kita kepastian. Jadi untuk kita, di tengah-tengah ketidakpastian kalau buka usaha, bisa maju enggak? Jangan ragu, jangan takut. Ada Tuhan yang menjamin. Yang penting apa? Lakukan ketetapan-ketetapannya. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lakukan apa yang Tuhan larang. Lakukan keadilan. Lakukan kebenaran. Maka Tuhan yang menjamin, bukan manusia, bukan bos, bukan konsultan, bukan pejabat yang menjamin, tapi Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia yang menjamin bahwa usaha kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, apa saja yang kita lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tapi ada syaratnya kan, nggak semuanya itu pleng gitu, tinggal enak aja, ongkang kaki, tidak. Lakukan ketetapan. Haleluya. Jadi ada istilah proses tidak mengkhianati hasil, gitu ya? Atau hasil tidak mengkhianati proses. Proses tidak mengkhianati hasil. Kalau dijalankan prosesnya dengan benar, dengan baik, pasti hasilnya tidak akan salah. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, Ayu atau siapapun yang mau memulai bisnis baru, syaratnya berpegang segala ketetapan Tuhan. Kalau ada salah, bertobat. Lakukan keadilan. Apa yang adil, lakukan. Jangan tidak adil. Apa yang menjadi kebenaran, lakukan apa yang menjadi kebenaran. Tuhan bilang, ia pasti hidup. Tubuhmu hidup. Jiwamu hidup. Ya, rohanimu hidup. Bisnismu hidup. Amin. Ya, puji Tuhan. Jangan bimbang. Nah, ini dia yang sering terjadi. Sering terjadi, termasuk saya juga sebagai manusia. Ya, manusia juga namanya ya. Ada bimbang. Tapi puji Tuhan, kita punya firman Tuhan.
Nah, kita berpegang pada firman Tuhan yang menghasilkan iman di dalam hidup kita. Karena itu kita tidak takut, kita tidak bimbang, kita tidak khawatir. Yesaya 41. Yesaya 41. Ayat yang ke-10. Di tengah-tengah ketidakpastian, anak-anak Tuhan punya kepastian. Dunia penuh dengan kebimbangan, keraguan, kekhawatiran. Anak-anak Tuhan tidak ragu, tidak bimbang, tidak khawatir, tidak takut. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Siapa? Engkau. Engkau itu siapa? Saya. Ya. Kemudian, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Jangan takut. Ku tak tahu kan hari esok. Nggak tahu kita hari esok. Tapi yang kita tahu, esok Tuhan menyertai kita. Esok Tuhan menolong kita. Esok Tuhan memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Itu yang kita tahu. Ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, sebab aku menyertai engkau. Sayangnya banyak orang nggak mau disertai Tuhan karena tadi merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu, itu tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, ayo jangan andalkan kemampuan kita. Jangan andalkan backing kita, tapi andalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, itu firman Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Ketika kita mulai ragu, ketika kita mulai bimbang, ketika kita buka usaha dan mulai sepi, aduh ini gimana Tuhan, belum ada pelanggan, belum ada yang beli, bisa nggak, jalan nggak, tutup nggak ini nanti, stop berpikir dan berkata seperti itu. Bilang, Tuhanku sanggup menolongku. Begini saudara-saudara, kita tidak tidak mengesampingkan yang namanya ilmu. Ya, kita nggak kesampingkan. Jadi ada ilmu yang mengatakan begini, kalau mau buka usaha, satu, yang menentukan adalah tempatnya. Gitu. Ya, itu ilmu kan? Jadi carilah tempat yang strategis. Nah, itu ilmu. Jadi jangan sembarangan. Itu ilmu. Tapi saudara tahu, ada orang yang buka usaha di tempat yang strategis tapi juga nggak rame, juga nggak laku. Tahu itu? Orang buka restoran, pasti di tempat yang strategis. Tapi kita tahu, ada restoran buka, terus tutup, diganti lagi, buka, tutup. Tempat udah terpenuhi, cari yang strategis. Setelah tempat, promosi. Nah, harus promosi. Mula-mula rame. Wah, setelah itu apa? Sepi. Kita nggak mengesampingkan namanya ilmu. Pakai. Tapi ternyata pakai ilmu pun nggak jamin berhasil.
Tapi sebaliknya, saudara tahu, ada tempat makan, masuk ke gang-gang, tahu? Tahu gitu kan, di Bandung kita tahu kan, ya nggak usah sebutlah namanya gitu ya. Orang Bandung tahu, bahkan di luar Bandung tahu. Buktinya cari dan datang, masuk gang, betul nggak? Dan banyak lagi tempat-tempat lain yang tidak strategis. Tapi orang bilang, kenapa laku ya? Salah satu kampung Sampiran. Mau ke sana itu susah nggak? Susah. Berapa kali harus nyasar-nyasar carinya ya. Tapi orang dari luar kota, terutama Jakarta, nggak ke Bandung kalau nggak ke Sampiran. Bukan Kampung Sampiran, sorry, itu di Garut ya. Yang apa itu? Kampung Daun. Itu Kampung Daun. Nah, jadi saya promosikan Kampung Daun. Ya, punya Pak Roni. Nggak ke Bandung kalau belum ke Kampung Daun. Karena carinya susah. Tuh. Nggak bikinnya di Jalan Asia Afrika, enggak. Nggak bikinnya di Oto Iskandar, Sudirman, enggak. Yang gampang dicapai, enggak. Itu susah. Ayo ke sana. Cari orang. Jadi saya mau katakan, apa yang diperkirakan orang berhasil ternyata bisa gagal. Tapi apa yang orang bilang tidak mungkin berhasil, Tuhan bisa bikin berhasil. Jadi andalkan Tuhan. Itu lebih penting. Andalkan Tuhan. Oke. Bagaimana caranya? Ini bagian terakhir ya. Agar kita bisa memiliki dan berpegang penuh pada kepastian yang Tuhan sudah pastikan, yang Tuhan sudah berikan. Nah, bagaimana caranya? Sebab ada orang sudah mendapat sesuatu, tapi dia nggak pakai. Ya percuma. Tuhan sudah beri kepastian, tapi kita juga nggak tahu menggunakannya. Ya percuma juga. Ya, gunakan iman. Iman. Cara agar kita bisa memiliki dan berpegang penuh pada kepastian iman. Hanya iman. Dengan iman kita bisa bilang, sekalipun tidak ada alasan untuk berhasil, sekalipun tidak ada modal untuk berhasil, sekalipun tempatku terpencil, tapi memang inilah yang kupunya. Gitu. Karena itu aku percaya, aku beriman. Bukan aku sengaja, ada tempat bagus, nggak mau. Saya punya iman. Saya pilih tempat yang jelek saja. Bukan begitu. Tapi tempat bagus kita nggak punya. Tempat bagus kita nggak sanggup beli. Jangan beli, nyewa pun kita nggak sanggup. Yang kita sanggup hanya tempat yang kurang bagus letaknya. Apa boleh buat? Jangan gara-gara tempat nggak bagus, udahlah, nggak ada harapan, nggak ada guna. Doa pun percuma, udahlah. Jangan. Tuhan, inilah yang ada padaku. Tempat yang memang lokasinya kurang bagus. Tapi aku punya iman. Tuhan sanggup menolongku. Ucapkan itu dan yakinkan itu. Tuhan bertindak dengan iman. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka apa? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, luar biasa loh, nggak tunggu-tunggu waktu lagi loh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Hai ibu, besar imanmu. Pertanyaannya, ibu-ibu yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah, atau dimanapun berada, udah punya iman yang besar atau belum? Kalau punya, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu pasti bisa terjadi karena ada Tuhan. Besar imanmu, sebesar apa Pak? Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, awas hati-hati ya yang tidak punya iman, kurang iman, iman tipis, kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa? Biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ibu, besar imanmu. Ya, imannya besar sih, Pak. Iman saya kecil. Tuhan bilang, meskipun ya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, itu kecil. Iman yang kecil saja dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini. Gunung itu akan pindah. Miliki iman. Dan perkatakan, Tuhan pasti menolong. Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati bisnisku. Tuhan memberkati rumah tanggaku. Seperti tiap minggu kita bacakan deklarasi iman kita. Haleluya. Jadi ada kepastian dalam ketidakpastian. Kenapa? Tuhan yang memberikan kita kepastian. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan di dalam Yesus. Karena itu Tuhan, kami mau tingkatkan terus iman kami. Dengan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dari firman kami akan mendapatkan iman. Dan iman kami sanggup mengalahkan segala kesulitan, segala hambatan, masalah dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Berkati kami yang sudah mendengar, baik di tempat ini maupun lewat online, Zoom maupun Facebook, di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan mereka kepastian dalam ketidakpastian yang dunia ini berikan kepada kami. Di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.